Selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rohinya soleh soleh baik sibling aku waktu dalam lisan yang kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini karena rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul di acara yang sangat penting dan berbahagia ini. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat relevan dan penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu penyebaran budaya positif. Budaya positif merupakan fondasi yang kuat dalam membangun lingkungan yang harmonis, produktif, dan sejahtera. Melalui budaya positif, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih baik, meningkatkan kualitas kerja, serta membangun komunitas yang saling mendukung dan menghargai. Sebagai moderator, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini yang akan memberikan pemaparan mendalam mengenai pentingnya penyebaran budaya positif, strategi-strategi yang dapat kita terapkan, serta bagaimana kita semua dapat berperan aktif dalam menyebarkan nilai-nilai positif di lingkungan kita masing-masing. Perkenalkan, narasumber hari ini adalah Bapak Saiful Bahri dari SDN Hamus 1, merupakan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Madiun. Beri tepuk tangan Bapak. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kepada seluruh peserta untuk dapat mengikuti sesi ini dengan penuh perhatian dan berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab yang akan kita adakan di akhir pemaparan. Silahkan mencatat pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan dan kita akan berdiskusi bersama setelah semua narasumber selesai memberikan materi mereka. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita, Bapak Saiful Bahri, yang akan memulai sesi ini dengan pemaparan tentang budaya positif dalam kehidupan kita. Kepada Bapak Saiful Bahri, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya masih lama sekali kita kayak dulu semua yang ada di sini. Semangat ya? Semangat ya. Di sini pembukaannya saya mengikuti di depan saja. Ini saya langsung saja ke materi ya Bapak Ibu. Di sini sebelumnya saya mohon maaf tidak bermaksud untuk menggurui panjenengan sedaya. Di sini kita di forum berbagi aksi nyata ini kita saling berbagi praktik baik kita saling sharing, kita komunikasi, kita terus bareng santai mawon itu. Baik siap ya. Di sini nanti saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Jadi nanti saya bertugas untuk menyampaikan dalam acara webinar kecil seperti ini kepada jenengan sedaya untuk berbagi praktik. Sebelumnya perkenalkan, saya Saiful Bahri, unit kerja SDN Hamus 1 Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Nanti bisa menghubungi saya di dalam lagi, mengenal di dalam lagi dengan saya bisa melalui email, bisa melalui kanal YouTube saya. Di situ ada Saiful Bahri 77 yang nanti kita ketik atau langsung di alamatnya web ataupun di TikTok ya Bapak Ibu ya. Karena zaman sekarang ini apapun ide kreatif kita bisa tuangkan dalam sebuah web agar lebih menarik dan tersampaikan ke masyarakat luas. Siap Bapak Ibu, mari kita lanjut. Nah ini latar belakangnya kenapa saya melakukan aksi nyata ini. Pada dasarnya murid itu tidak suka dengan sebuah peraturan di Bapak Ibu ya. Karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan akan cenderung merasa dipermalukan. Itu yang sering terjadi pada siswa-siswa kita. Jadi kalau ada kata peraturan terus kemudian hukuman itu seolah-olah anak-anak itu takut ya.
Kemudian adanya setiap murid memiliki keunikan dan karakter masing-masing. Jadi setiap murid itu unik ya. Inilah yang membuat setiap murid tidak bisa ditangani dengan cara yang sama karena karakternya yang sangat bermacam-macam. Ada yang pendiam, ada yang agresif, ada yang pemalu. Makanya kita harus pintar-pintar mengatur strategi dalam menyelesaikan permasalahan murid terutama di kelas kita. Kemudian tujuan aksi nyata ini yaitu untuk menciptakan murid yang merdeka belajar, ya, dan disiplin diri yang kuat, mandiri serta menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan ini harus berpusat pada murid dan murid. Kemudian untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu tanpa memandang adanya ras, suku, agama dan lainnya. Jadi universal, tidak ada diskriminasi dan lain sebagainya. Kemudian tolak ukurnya terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang telah dilakukan di lingkungan sekolah baik murid maupun guru. Kira-kira saya yakin Bapak Ibu guru di sini sudah menerapkan kesepakatan kelas di sekolahnya masing-masing ya. Terus kemudian murid mampu menerapkan sekaligus menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati bersama-sama. Jadi kita guru antara murid itu saling komunikasi terbuka untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ini adalah lintasan tindakan langkah-langkah sampai adanya acara webinar kecil ini. Jadi yang pertama saya melakukan komunikasi dengan seluruh warga sekolah kami melalui penugasan seperti kegiatan yang panjenengan lakukan bersama-sama ini. Kemudian saya mengumpulkan rekan-rekan guru melakukan penugasan melalui webinar kecil atau forum berbagi aksi nyata pemahaman materi budaya positif keyakinan kelas dan segitiga resolusi yang kita laksanakan pada pagi ini. Kemudian setelahnya nanti saya akan menjalin komunikasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di masing-masing kelasnya. Jadi tidak hanya berhenti di acara sini, nanti kita hasilnya dari pemaparan ini bisa kita terapkan ke kelas kita masing-masing. Tidak lanjutnya terus memantau, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati bersama. Tentunya untuk melaksanakan disiplin positif atau budaya positif di sekolah itu memerlukan banyak dukungan di Bapak Ibu. Saya harus meminta dukungan dari seluruh warga sekolah agar kegiatan yang telah dirancang dapat dilakukan dengan lancar sesuai dengan rencana. Karena tanpa adanya kerjasama yang bagus, komunikasi yang bagus, sebuah rencana tidak akan berjalan dengan lancar. Kemudian tentunya ada sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif. Karena zaman sekarang kalau tidak ada sarana dan prasarana yang menarik anak, maka anak tersebut kurang menarik untuk melaksanakan budaya positif tersebut. Kemudian paling diharapkan budaya positif itu nanti dapat juga diterapkan di lingkungan rumah. Jadi tidak hanya di lingkungan sekolah. Jadi akan continue ya, setelah di sekolah diterapkan di rumah bahkan di masyarakat untuk dewasanya lebih juga. Nah ini Bapak Ibu, pembahasan inti pada kegiatan pagi ini. Konsep inti budaya positif ada 8 poin. Ya, yang pertama ada disiplin positif itu sendiri, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu guru di sini ada yang sudah lebih tahu mungkin, atau juga yang saya baru tahu ada kata-kata seperti ini. Nah nanti kita akan sharing bersama melalui kegiatan ini. Baik, kegiatan apa itu positif ya? Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah pendekatan yang berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan hidup jangka panjang. Berbeda dengan disiplin tradisional yang menekankan kepatuhan dan hukuman. Jadi disiplin positif itu justru mendorong anak
untuk bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Jadi nanti anak bisa timbul karakternya dari dirinya sendiri dengan adanya disiplin positif. Nah, ini yang saya sebutkan tadi nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah universal yang telah disepakati, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan tersebut dapat berupa keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan, dan lain-lain. Bapak Ibu bisa menambahkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di daerah masing-masing sesuai kearifan lokal. Jadi bisa disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Nah, Dian Lawson dalam bukunya Instruction School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini merupakan teori motivasi perilaku manusia, bisa baca dengan bahasa, keterangannya banyak sekali. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Biasanya kita akan mengirim siswa kita yang posisinya berbeda ini. Karena di sini timbul dari inisiatifnya sendiri, dari intrinsifnya sendiri. Karena perilaku bersifat internal, bukan eksternal. Kalau yang nomor 1 dan 2 ini masih kita dorong, kita arahkan, kita bujuk, kita iming-imingi. Kalau yang 3 ini kita mengarahkan. Jadi anak biar bisa berkembang sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah, ini adalah hukuman dan penghargaan. Sebenarnya hukuman dan penghargaan itu baik apa tidak menurut Pak Jumlah? Tidak, ya, ada yang tidak, ada yang tetap baik, tergantung kondisinya. Jadi hukuman itu intinya kaku biasanya ya, terus keras, kata-katanya tegas kalau hukuman. Dan kalau hukuman itu terus kita terapkan ke anak-anak, biasanya anak itu akan agresif. Jadi karakternya nampak agresif karena sering dihukum, bahkan mentalnya kadang cenderung gimana ya Pak? Negatif nantinya kalau sering dihukum. Begitu juga dengan sebuah penghargaan. Kalau kita sering-sering memberikan penghargaan ke anak itu ada baiknya juga ada sisi negatifnya. Kalau misal kita sering memberi penghargaan, jika anak tidak ada penghargaan, mungkin yang ada di dalam mereka, nggak ada penghargaannya, saya nggak mau melakukan itu. Jadi membuat tergantung. Itu bukan timbul dari keyakinannya diri sendiri. Masih kita dorong, kita bujuk agar mau melakukan keyakinan tersebut. Jadi hukuman atau penghargaan ini kalau dalam teori ini kurang pas gitu. Lalu bagaimana yang pas akan lebih lanjut kita bahas bersama-sama. Nah, ini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suatu negara maupun agama. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya pada nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi peraturan tadi bagi anak-anak itu sudah menjadi momok ada yang ditulis peraturan. Ya, jadi kalau kita melalui keyakinan kelas dengan bahasa nilai-nilai universal, anak-anak akan lebih tertarik karena tahu manfaatnya, tidak hanya tertulis saja, ada maknanya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu tujuan utamanya menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Misalkan dilarang merokok, tidak tahu itu maksudnya apa coba dilarang merokok. Misalkan kita ubah dengan budayakan alam yang bebas asap agar lingkungan menjadi nyaman. Jadi anak berpikir jauh ke depan. Itu contoh simpelnya di Bapak Ibu.
Nah, yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup atau survival. Setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan dasar seperti ini. Kemudian ada penguasaan atau kekuatan, kasih, sayang, dan rasa terima. Jadi guru itu harus mampu menerima murid apapun bentuknya, apapun modelnya, harus kita terima apa adanya. Itu merupakan kebutuhan murid. Kemudian ada kebebasan. Jadi membuat pilihan, bertanggung jawab bagi murid. Dan yang terakhir kesenangan. Anak-anak itu masih dunia bermain, ya, Bapak Ibu kalau di sekolah dasar. Jadi kita harus bisa membuat kegiatan kelas itu semenarik mungkin dan menyenangkan. Itu tergantung kitanya mengatur anak-anak lebih seru. Nah, ini yang tadi 5 posisi kontrol. Nanti kira-kira Bapak Ibu guru sudah menempatkan di mana ya? Selama ini Bapak Ibu apakah sudah menempatkan yang di posisi mana ada 5 ini? Pertama penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, yang ketiga menempatkan posisi sebagai teman. Jadi antara murid itu seolah-olah kita sama teman. Jadi nggak ada batasan, ya ada batasan tapi seolah-olah kita ngobrol seperti teman. Atau sebagai pemantau, kita hanya mantau dari jauh, dari dekat, kita pantau terus setiap hari, atau sebagai posisi manajer. Nah mungkin dari sini Bapak Ibu belum bisa membayangkan ini apa yang maksudnya memantau hukum. Nanti kita akan simak video, nanti panjenengan tebak kira-kira adegan itu nanti termasuk posisi kontrol yang mana. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kita simak video berikut ini. Posisi kontrol apakah adegan ini? Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrol apakah adegan tadi? Bisa Bapak Ibu tebak apakah penghukum, pembuat, perasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Mau Bapak Ibu tebak apa? Coba Pak, penghukum ya? Setuju kalau adegan itu penghukum? Setuju ya. Kelihatan dari apa Pak? Kita iya. Ekspresinya sama kata-katanya keras, rasanya tinggi, terus belum memberi kesempatan kepada anak tersebut. Penyebabnya apa langsung kok? Hukum. Setuju ya? Ya, benar sekali. Jadi adegan tadi adalah sebagai penghukum. Kemudian kita simak posisi berikutnya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Bapak Ibu, adegan kedua ini posisi yang mana Bapak Ibu? Pembuat merasa bersalah. Kita dapat lihat tadi seorang guru seolah-olah merasa bersalah kalau nanti disalahkan oleh kepala sekolah. Jadi merasa seperti itu, merasa bersalah. Baik, kita lanjut adegan berikutnya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, Bapak Ibu, posisi apakah ini? Teman. Bapak Ibu pernah melakukan seperti ini kira-kira? Sering. Kalau saya kadang kurang sabar gitu, Bapak Ibu gitu. Ya, tidak apa-apa, kita bervariasi. Ada yang kadang-kadang itu penghukum, kadang-kadang merasa bersalah, kadang-kadang teman. Baik, kita lanjut, ada video lagi, ada dua lagi. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Kalau yang ini apa Bu? Posisi kontrolnya manajer atau pemantau? Pemantau. Alasannya apa? Mengatur dari kegiatan yang dilakukan oleh Sinaren, melakukan tugas, kemudian si gurunya memantau dari apa yang dilakukan. Betul sekali. Jadi kalau pemantau itu menanyai tentang konsekuensinya seperti apa, dia memantau. Itu namanya posisi sebagai pemantau. Dan video yang terakhir otomatis nanti sebagai manajer ya. Kita simak video sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu.
Baik, kalau kalian mau nyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, yang terakhir tadi adalah posisi sebagai manajer. Kira-kira dari kelima video ini Bapak Ibu sudah menggambarkan ya bagaimana tadi kejadian sebagai pendukung, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira yang paling tepat untuk kita terapkan itu yang mana Bapak Ibu? Manajer ya. Kenapa kita harus menempatkan sebagai manajer? Karena di posisi manajer ini lengkap kita mengorek alasannya tadi apa, alasannya kenapa kok telat, terus keyakinannya pas ditanya bagaimana. Jadi anak itu menjawab dengan sendirinya, merasa nyaman, tidak ada bentakan, tidak ada seolah-olah kita pantau. Jadi kita ngobrol dengan santai karena keyakinan kelas dan inisiatifnya itu dari anak tersebut, cara penyelesaiannya itu dari anak tersebut. Itulah sebagai manajer. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan posisi 5 kontrol ini yang di tempat manajer, walaupun kita kadang-kadang menempatkan ke posisi teman. Kalau posisi teman tadi kurang lengkap, jadi hanya ngobrol aja, ya selesai, belum sampai ke dalam permasalahannya seperti apa. Jadi kalau itu seperti itu bisa dipahami ya tentang 5 posisi kontrol. Kemudian kita lanjut. Nah ini adalah segitiga restitusi. Sepertinya ini kok lemes semua ya Bapak Ibu. Monggo kalian diminum. Kita santai di sini. Kalian diminum, ada sedikit camilan. Ini santai sekali. Monggo Bapak Ibu bisa diminum sambil dimakan. Bukan ini santai lawan ya. Nah ini segitiga restitusi ya Bu ya. Apa itu segitiga restitusi? Jadi bisa panjenengan bersani di layar. Segitiga restitusi berarti ada 3 segitiganya ya yang diwarna biru. Jadi kita nanti ketika menyelesaikan anak menggunakan proses segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, dalam proses segitiga restitusi ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada anak. Ini adalah beberapa kata kuncinya. Bisa dikembangkan lagi oleh Bapak Ibu tergantung dengan kondisinya sekolah masing-masing, karakternya anak masing-masing. Bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi? Apakah Bapak Ibu pernah menerapkan segitiga restitusi di sekolahnya Bapak Ibu? Ada yang sudah pernah? Belum ya? Sebelum kita menyimak contoh kegiatan segitiga restitusi, mari kita SPG dulu kan kelihatan Bapak Ibu. Karena saya lihat ngantuk, biar semangat. Monggo Bu Moderator bisa membantu saya untuk membuat SPG biar lebih semangat. Baik Bapak Ibu, SPG kali ini kita tes konsentrasi ya. Nah, itu pertama kiri. Kayak peserta. Tepuk nggih. Konsen. Jenengan di meja aja enggak apa-apa atau di bawah gini. Konsentrasi, nggih. Setelah ini nanti penjenengan menyebutkan nama penjenengan beserta teman, terserah nggih. Misalnya begini. Konsentrasi. Kita mulai. Tata ini gitu loh, oke. Saya ulang lagi, oke. Konsentrasi. Mulai. Nah,
Satpam Beni. Oh iya, yang kanan itu langsung G. Satpam Beni. Kalau teman yang dari sini. Ya. Yang kanan berarti nama sendiri, yang kiri nama sendiri. Konsentrasi, kita mulai. Ratna Beni. Berarti Mas Beni ini harus menyebutkan Beni Koko. Misalnya gitu. Acak ke saya. Ya, acak boleh. Ya. Oke. Ini sangat. Ya. Kita kan ya. Siap. Nah, kita mulai deh. Konsentrasi, kita mulai. Ratna Erna selamat. Selamat Eni. Berarti Pak Ketuk dulu. Oh, Ketuk dulu. Konsentrasi, kita mulai. Ratna Ika. Ika Iin. Amin. Di konsentrasi. Konsentrasi, kita mulai. Ratna Saiful. Saiful Erna. Erna Eni. Eni Ika. Ika Amin. Amin Titis. Titis Andri. Jadi tidak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Namanya tidak apa-apa setelah ini. Jadi kita lanjut, sudah agak melek ini ya. Ada Saiful Erna gitu ya. Nah Adri gitu. Adrinya masih belum konsentrasi. Tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman saudara saya yang SPG masih semangat sekali Bapak Ibu. Kita lanjut, ini adalah segitiga restitusi. Ini adalah sebuah penyelesaian menggunakan teknik segitiga restitusi. Saya ulangi lagi, ketika menggunakan teknik segitiga restitusi ini, kita yang pertama ini nanti menstabilkan identitas. Caranya bagaimana? Kita ini ngobrol-ngobrol dalam penyelesaian ini. Ya, setelah biasa ngobrol, menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Kita ngobrol-ngobrol lagi sama anak yang bermasalah tadi, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Seperti yang di posisi 5 kontrol tadi, yang manajer itu termasuk menanyakan keyakinan kelas. Anak akan muncul sendiri ide kreatifnya, ide cara pemecahan masalahnya dengan pikirannya sendiri. Jadi dari unsur intrinsiknya, bukan dorongan dari kita. Kita hanya mendorong memberi arahan saja. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak. Saya pernah praktek ke siswa saya di Bapak Ibu. Panjenengan amati, nanti panjenengan komentari bagaimana tentang video tersebut, cara penyelesaian dengan segitiga restitusi. Jadi nanti di video ini ada dua. Yang pertama itu murid saya itu ketika saya mengajar di kelas, itu dia makan jajan di pembelajaran tersebut. Jadi ketika saya mengajar, ketika mengajarkan kita, saya duduk di meja, dia itu duduk itu makan jajan. Terus yang kedua nanti ada lagi yang cowok itu sudah gamer. Jadi ketika saya mengajar, dia membawa HP, diam-diam main game di dalam kelas ketika saya mengajar. Bapak Ibu, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Kita simak di video ini. Bagi kalian membaca teks pertama menjadi
semuanya kan? Ya, sekarang langsung berbicara dulu semua. Ini di kelas 6 baru. Namanya Naira. Tidak tahu kenapa dia langsung makan. Ini hasilnya dia. Sudah tahu ya? Kira-kira Naira tadi tahu nggak dipanggil Pak Sep? Panggilannya adalah apa? Ini menstabilkan stabilitas. Naira tadi makan jajan di kelas saat Pak Sep mengajar dalam kelas. Kira-kira itu perbuatan yang benar atau salah? Salah ya. Tapi mengapa Naira melakukan itu di kelas? Kok tidak sempat sarapan? Oh, kalau satu malam memang tidurnya jam berapa sih? Oke, baik, usahakan nanti tidurnya jangan terlalu larut malam. Jadi besok pagi tidak bisa bangun pagi, ya? Siap? Baiklah, Naira. Kamu masih ingat nggak tentang menanyakan yang salah sebenarnya? Sampai sebutkan berapa persen? Oh ya. Nah, itu kamu tahu ya. Berarti kalau makan jajan di saat jam pelajaran itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Betul seperti itu? Tidak sekali. Nah, Pak saya pun tidak termasuk menyalahkan Naira, ya. Tapi bagaimana caranya agar Naira tidak mengalami kejadian itu saat jam pelajaran seperti tadi, ya, makan di saat jam pelajaran, ya. Terus kita dari Naira. Ya, kira-kira bisa dimulai ya? Bisa. Besok kejadian ini tidak boleh terjadi. Oke, ini adalah obrolan kita pada kejadian tadi. Semoga Naira bisa memperbaiki kesalahan tadi ya. Semua orang pasti mengalami kesalahan. Naira sekarang boleh istirahat dan jangan aman jadinya. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sebuah contoh penerapan segitiga retribusi. Jadi kita ngobrol santai, kita yang pertama tadi apa Bapak Ibu menanyakan validasi identitas. Apakah benar dia melakukan seperti itu? Tahap yang kedua tadi memvalidasi tindakan yang salah, meyakinkan kegiatan itu kejadian itu salah atau tidak. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, di tahap yang inilah si anak tadi muncul begitu. Memahami keyakinan kelasnya itu seperti apa. Nah, dari sini dinamakan segitiga retribusi. Dan ini tanggapan dari murid saya Naira setelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naira, murid kelas 6 SDN 1. Terima kasih Pak Saiful. Saya senang sekali diajak ngobrol-ngobrol, diskusi untuk mencari solusi bersama-sama. Karena tadi saya melakukan kesalahan, yaitu makan jajan di saat jam pelajaran di kelas. Alhamdulillah berkat motivasi dan saran dari Pak Saiful, saya akan berubah sikap dan mentaati keyakinan kelas saya dengan baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ketika yang kedua nih Bapak Ibu. Siap? Tetap semangat? Apa semangat? Semangat. Semangat. Oke. Ini kejadian yang kedua yaitu bermain game di sela-sela pelajaran. Iya. Ada pertanyaan? Iya. Kalau tidak ada silakan dikerjakan secara masing-masing. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Siap? Siap. Nah, ini namanya Yusuf Bapak Ibu. Diam-diam dia bawa hati.
Ya, itu apa itu? So, ini kelas dan boleh main game di HP. Nanti ketika istirahat, kamu hanya pakai kalkulator ya. Sekarang lanjutkan tugas kamu. Selamat pagi Yusuf. Selamat pagi Pak Saiful. Baik, Pak Saiful akan tanya tentang kejadian di kelas tadi. Apakah kamu benar bermain game di HP Yusuf? Tidak Pak, maaf. Oke, saya maafkan. Kelihatannya dia kosong banget itu. Iya Pak. Kira-kira bermain game di HP di sekolah itu boleh apa tidak? Nah, kamu tahu itu Yusuf boleh berbicara saja sih, tidak ada yang salah boleh. Tapi tidak harus di dalam kelas, apalagi pas pelajaran. Ya, terus kenapa main game itu kalau di rumah tidak sama orang? Karena bisa merusak saraf-saraf kita ya, saraf mata, saraf telinga dan sebagainya. Jadi kita lama-lama terganggu musuh. Ya, kira-kira kamu itu kalau bermain HP, bermain game di sekolah itu boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak, tidak tahu ya. Berarti Yusuf bermain game di kelas tadi itu tindakan yang benar atau salah? Salah benar, salah. Tetapi mengapa Yusuf melakukannya? Kenapa tidak teruskan hanya di sekolah-sekolah saja? Nah, kamu tahu itu ya. Jadi tidak untuk teman-temanmu belajar di kelas ya. Nah, sekarang ini saya mau tanya tentang keyakinan di kelas kita. Ini tahap keyakinan menunjukkan keyakinan. Coba sebutkan apa saja keyakinan kelas kita sob. Baiklah, sekarang kira-kira agar Yusuf tidak melakukannya lagi bermain game di kelas saat pelajaran. Bagaimana saudara? Oke, selesai saya dengan kamu. Mudah-mudahan kamu bisa melakukan itu dengan yang lain, ya. Oke, so sekarang kamu boleh melakukan istirahat kembali. Nah, itu Bapak Ibu, kejadian yang kedua ini Yusuf ini tadi kenapa dia bermain game saat pembelajaran. Ternyata setelah divalidasi tindakan yang salah, sebelum berangkat sekolah itu dia itu sempat bermain game sambil menanti itu antar orang tuanya. Dan gamenya belum selesai. Nah, karena gamenya seru sekali, dia buru-buru melanjutkan di kelas. Dengan tidak sabarnya melanjutkan permainan di kelas. Dan dia sudah berjanji ketika di penyelesaian materi segitiga diskusi, dia menyelesaikan sendiri dan berjanji akan bermain game itu di rumah, tidak di sekolah, yang akan merugikan teman-temannya. Jadi dia janji sendiri bagaimana cara penyelesaiannya. Dan ini tanggapan murid saya Yusuf setelah kejadian segitiga diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf, murid kelas 5 SDN Rama 1. Terima kasih sekali Pak Saiful. Saya telah dibantu mencari solusi atas kesalahan saya tadi ketika bermain game di HP saat pembelajaran bersama Pak Saiful. Saya berjanji lebih saja tentang keyakinan kelas. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Pak Saiful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi. Jadi dua video tadi mudah-mudahan dapat menggambarkan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah ke anak kita, kemudian kita menemukan segitiga
restitusi. Semoga Bapak Ibu dengan beberapa video tadi sudah ada gambaran ya bagaimana penerapan sertifikat restitusi dan bagaimana posisi lima kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, saya kira untuk pemaparan saya demikian tadi, dan waktu akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Saiful Bahri atas pemaparan yang sangat informatif dan sangat inspiratif. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan peserta yang ingin bertanya untuk mengangkat tangan. Saya akan memandu jalannya sesi ini dan memilih pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber kita. Untuk sesi pertama akan saya buka 2 kesempatan bagi penanya. Monggo Bapak Ibu. Mic-nya. Buka. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Mohon maaf Pak Saiful, ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan, yaitu apakah kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu berbeda? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Langsung dijawab atau satu lagi pertanyaan? Satu lagi pertanyaan, nomor 2. Terima kasih Pak Saiful atas waktunya. Di sini yang akan kami tanyakan adalah bagaimana langkah-langkah panjenengan atau tips agar penerapan disiplin positif itu dapat berjalan lancar di sekolah. Seperti itu. Terima kasih. Karena sudah 2 pertanyaan, monggo Bapak Saiful untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman kita. Saya sambil hidup aja kayak Bapak Ibu, santai aja. Yang pertama tadi saya sudah menulis pertanyaan dari Ibu Ika ya, Ibu Ika. Pertanyaannya, apakah kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu sama? Mohon penjelasannya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Jadi gini Bapak Ibu, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu sebenarnya prinsipnya sama. Hanya penerapannya, caranya, model kata-katanya. Jadi kalau kesepakatan kelas itu biasanya konkret, rinci, dan itu termasuk motivasi dari luar atau ekstrinsik. Kalau keyakinan kelas itu termotivasi dari keyakinan dirinya sendiri, muncul dari dirinya sendiri, jadi motivasi yang timbul dari dirinya sendiri dari dalamnya. Dan keyakinan kelas itu biasanya bersifat abstrak dengan kata-kata yang universal, tidak langsung menunjuk kata-katanya. Contohnya, misalkan di kelas itu ada peraturan kelas, kembalikan mainan di tempatnya, kembalikan buku di tempatnya, kemudian lepas sepatu ketika di dalam kelas. Kalau dibuat keyakinan kelas, kata-katanya kata kunci seperti itu. Ciptakan ruangan kelas yang aman, bersih, dan nyaman sehingga belajar menjadi bagaimana? Misalkan belajar menjadi nyaman dan menyenangkan. Jadi luas, abstrak. Boleh saya tunjukkan ada beberapa contoh ya, mungkin untuk lebih jelasnya. Nah, seperti ini keyakinan kelas. Jadi dibuat kata-kata bersikap positif, tampak seperti mentaati peraturan sekolah, tampak seperti membuang sampah di tempatnya, suka membantu orang lain, rajin. Terus ada tidak tampak seperti melanggar peraturan sekolah, membuang sampah sembarangan, membantu orang lain hanya jika dilihat dan malas. Ada lagi mungkin yang lainnya seperti ini, abstrak. Jadi kata-katanya abstrak. Bertanggung jawab, mengerjakan tugas piket, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, menumbuhkan budaya literasi, membudayakan antri. Biasanya kalau peraturan kelas kan datang tepat waktu, terus
Jika buang sampah, konsekuensinya apa, langsung tulis tegas seperti itu ya. Kalau keyakinan itu abstrak. Nah, kalau kesepakatan seperti ini, membuang sampah di tempatnya, bermain bola di lapangan, tidak di kelas, terus konsentrasi saat pelajaran, tidak bermain dan tidak makan. Nah, kalau ini disingkat yang 1, 2, 3 itu bisa kita ciptakan ruang kelas pembelajaran yang aman dan menyenangkan seperti itu. Kemudian makan dan minum itu saat istirahat, bermain di ruang kelas itu kan juga kenyamanan mereka belajar. Misalkan tentang kesehatan atau mungkin tentang kebersihan. Dan banyak lagi contoh-contohnya kesepakatan kelas seperti ini. Terperinci kalau kesepakatan kelas. Ya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan kesepakatan kelas ya pada awalnya. Nanti kita rubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu muncul dari keyakinan anak masing-masing. Seperti itu juga kurang lebihnya, bisa diterima? Mungkin bisa ya. Tepuk tangan sekali lagi buat kita. Kemudian saya akan bacakan pertanyaan yang kedua dari Ibu Amin ya. Bagaimana langkah-langkah membuat keyakinan kelas? Ya. Saya biasanya ada 3 langkah. Yang pertama yaitu bertanya dulu kepada siswa kita. Kita ngobrol-ngobrol santai, terus kita tanya harapannya seperti apa di kelas itu. Kamu pengen seperti apa kelas kita? Kita tampung. Kita ngobrol santai, ada yang ingin seperti ini, seperti itu, kita tampung semua. Kemudian setelah kita tampung, kita susun kata-katanya menjadi kalimat positif tadi ya. Dan misalkan ciptakan suasana kelas yang aman, nyaman. Kita gunakan kalimat-kalimat positif, bukan kalimat perintah. Dilarang main HP, gitu ya. Misalkan dilarang apa gitu. Misalnya jadi bukan kalimat perintah, tapi positif kalimatnya. Kemudian yang ketiga, konsisten dan mudah diingat. Jadi kata-katanya kita upayakan yang konsisten dan mudah diingat siswa. Apalagi kalau siswanya kelas sedang ya Bapak Ibu belum tahu keyakinan kelas yang seperti apa, maunya peraturan kelas. Jadi kata-katanya yang simpel. Ya, seperti itu. Mungkin ada kata-kata yang cocok untuk untuk keyakinan kelas yang di kelas bawah. Misalkan kita bertanggung jawab atas lingkungan belajar bersama. Jadi nanti kalau ada yang tukaran atau ada yang misalkan usil, itu tanggung jawabnya kita bersama-sama. Ada yang anak menangis, kita selesaikan bersama-sama. Bukan tanggung jawabnya yang menangis sama gurunya, tapi tanggung jawab kita bersama. Jadi kita menanamkan kolaborasi kerjasama dengan murid-murid. Seperti itu Bu Amin, bagaimana? Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi buat Bu Amin. Saya buka untuk sesi kedua. Monggo yang ingin bertanya dipersilakan. 2 pertanyaan saja. Monggo Bani. Terima kasih. Izin bertanya Pak. Dari pemaparan yang Bapak jelaskan tadi, bahwa memberi hukuman atau penghargaan kesannya tidak baik lagi untuk dilakukan. Bagaimana tanggapan Bapak tentang hal ini? Terima kasih. Satu lagi pertanyaan, monggo yang mau bertanya. Jadi, monggo. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya hanya mau bertanya 1 pertanyaan saja di sini Pak. Tadi sudah dipaparkan mengenai disiplin positif ya. Kira-kira apakah ada bentuk kegiatan disiplin positif selain meyakini tentang keyakinan kelas? Selain keyakinan kelas itu mungkin di sekolah Bapak sudah diterapkan apa saja nanti apa lagi? Terima kasih. Bapak Ibu. Langsung saya jawab ya Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama sudah saya tulis tentang apa tadi? Pemaparan tadi. Gambarkan bahwa pemberian hukuman dan penghargaan kesannya tidak lagi untuk dilakukan itu ya. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai ini? Jadi seperti yang saya sampaikan di kita tadi ya, terlalu banyak memberikan hukuman itu membuat siswa itu kehilangan motivasi. Karena terlalu sering kita memberi hukuman, akhirnya minatnya itu berkurang, gitu. Jadi ada semacam psikologisnya itu kadang anak terasa terdiskriminasi. Padahal tujuan kita itu tidak seperti itu sebenarnya untuk mendisiplinkan. Tapi
di era sekarang ini dengan hukuman itu anak-anak akan mudah sakit hati, terbawa perasaan, gitu. Karena memang zamannya sekarang itu beda dengan zaman kita dulu, Bapak Ibu. Kalau kita dulu cemurut, manut gitu sama Bapak Ibu dulu. Kalau sekarang itu sudah beda zamannya. Jadi ketika kita dihukum dengan tujuan mendisiplinkan, itu malah anak merasa gimana ya, tersakiti hatinya kadang dengan kata-kata hukuman itu. Dan sebaliknya kalau kita memberikan penghargaan, padahal tujuan kita itu memotivasi anak untuk lebih giat lagi mencapai prestasinya. Tapi memberi penghargaan terlalu sering itu juga berakibat buruk efeknya. Contohnya datang awal, dapat bintang, gitu kan? Ketika kita sering memberikan itu kan anak motivasinya, wah aku dapat bintang. Ketika kita nggak memberikan bintang, sekarang nggak dapat bintang, aku nggak ingin datang awal. Jadi timbulnya masih ekstrinsi, dorongan dari luar. Kalau nggak ada bintang nggak mau. Dengan kita terapkan keyakinan, dia meyakini bahwa datang pagi itu nggak semata-mata mendapatkan reward bintang, tapi apa? Apa itu? Jadi apa? Timbul keyakinan untuk datang lebih awal itu tertib diri, ya disiplin diri, ya disiplin waktu, menghargai waktunya. Jadi kalau datang tepat waktu berarti hak belajarnya juga penuh. Kalau telat nanti ada konsekuensinya. Tentunya biasanya datang telat konsekuensinya pas istirahat apa mengerjakan pembelajarannya dijeda. Jadi nggak diberi hukuman tapi dijeda. Kalau telat konsekuensinya ini. Itulah bedanya. Hukuman dan penghargaan sekarang ini kita alihkan dengan keyakinan kelas. Seperti itu untuk sambut ya. Baik. Terus kemudian pertanyaan yang kedua dari Ibu ini, saya ngerti ya. Apakah ada bentuk kegiatan positif selain meyakini keyakinan kelas di sekolah Bapak? Ya. Alhamdulillah saya di sekolah kami sudah menerapkan keyakinan kelas walaupun belum semuanya. Jadi keyakinan kelas itu tidak hanya berupa kata-kata yang ditempel di kelas. Keyakinan kelas yang lain berupa kegiatan budaya positif itu bisa melalui ekstrakurikuler Bu. Jadi melalui ekstra pramuka ya mungkin ya, itu kan di dalamnya pembentukan karakter anak yang kuat. Ya, jadi melalui kegiatan ekstra bisa ekstra pramuka, ekstra tari, apapun ekstra yang Bapak Ibu sebenarnya di sekolah masing-masing. Terus kemudian di sekolah kami juga menerapkan budaya positif melalui pembiasaan gitu. Jadi kita setiap Senin itu ada pembiasaan upacara budaya, itu juga merupakan media untuk mendidik anak disiplin positif, budaya positif. Kemudian ada pembiasaan senam, itu membudayakan anak untuk tubuh kembangnya sehat. Kemudian ada seminggu sekali makan sayur buah dan ikan, itu juga budaya positif. Di dalamnya ada budaya saling bekerja sama Bu. Jadi sekolah kami bekerja sama dengan paguyuban sekolah. Jadi yang masak itu bukan dari ibu guru tapi dari orang tua, jadi kolaborasi. Itu merupakan budaya positif. Jadi di rumah ada kerjasama juga. Dan banyak lagi kebiasaan-kebiasaan yang di sekolah kami yang lainnya, seperti pembacaan Asmaul Husna, surat-surat pendek, seperti itu. Seperti itu mungkin bagaimana? Sudah cukup. Terima kasih, tepuk tangan buat ini waktunya. Untuk yang terakhir kali, monggo bagi rekan-rekan yang ingin memberi tanggapan satu saja. Monggo Bunda. Jadi saya mohon masukannya ya. Setelah saya mempresentasikan ini, refleksi kita apa? Perasaan Bapak Ibu bagaimana setelah kita berbagi pada kegiatan pagi ini? Silakan kira-kira dengan memberi refleksi Pak Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan berikan refleksi dari paparan yang telah diberikan oleh Pak Saiful, sebuah paparan yang sangat menarik dan menginspirasi bagi kita semua. Tadi Pak Saiful telah memberikan paparan tentang budaya positif, yang mana juga sudah menjelaskan tentang 5 posisi kontrol Pak, yang sebelumnya kita juga belum tahu. Ternyata ketika kita berbuat seperti ini, kita masuk dalam posisi kontrol sebagai
manajer. Terus ketika kita berbuat begini, kita memposisikan diri kita sebagai teman. Nah, itu suatu hal yang baru yang belum sempat atau belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Kedepannya nanti mungkin kalau sebelumnya itu saya kepada anak didik saya di kelas itu lebih kepada ini Pak, tata tertib, yang mana kita banyak menekankan kalimat yang negatif di situ. Nanti kedepannya setelah ini saya akan mengajak anak-anak untuk saling duduk bersama untuk membuat sebuah kesepakatan kelas di mana sudah ada kesepakatan dari pihak saya dan murid saya, dan anak-anak juga bisa melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Itu saja mungkin. Terima kasih Pak Saiful atas ilmunya yang sangat bermanfaat, utamanya bagi saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi buat Bu Irna. Kita sama-sama belajar sebuah refleksi yang sangat baik sekali bagi saya. Mudah-mudahan berbagi kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita pribadi dan Bapak Ibu guru, dan mudah-mudahan bisa ditularkan ke rekan sejawat atau ke yang lainnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih waktunya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara kita hari ini. Saya berharap diskusi dan pemaparan yang telah diberikan dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua untuk menyebarkan budaya positif di lingkungan kita masing-masing. Terima kasih kepada narasumber dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Bila ada kurangnya itu dari saya pribadi, dan bila ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.